Oke, anak-anakku sekalian, menurut kalian, apa yang sedang dilakukan mereka di dalam video tersebut? Iya, betul. Mereka sedang melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan dalam sebuah instansi itu merupakan bagian dari yang namanya pembelajaran akuntansi. Apakah kalian ingin belajar akuntansi dengan mudah? Yuk, kita belajar di sini. Mulai dari persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam equilibrium. Bertemu lagi dengan saya, Esi Solihati, dalam pembelajaran akuntansi. Saat ini, saya ingin menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, memahami saldo bertambah dan berkurangnya akun dalam persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiga, kalian mampu mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi dengan benar. Dari tujuan pembelajaran tadi, maka ada indikator pembelajaran yang ingin dicapai di sini. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian dari persamaan dasar akuntansi, kemudian mampu memahami konsep dasar persamaan dasar akuntansi, kemudian yang ketiga, menganalisis akun-akun apa saja yang ada di dalam harta, utang, dan modal, kemudian yang keempat, menganalisis saldo bertambah dan berkurangnya akun yang ada dalam persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir, mengerjakan latihan soal dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk mencapai indikator ini, mari kita belajar akuntansi mengenai persamaan dasar akuntansi dalam video pembelajaran ini dengan baik dan benar. Dimulai dari semua materi diikuti, kemudian ada kuis yang harus dikerjakan, dan yang terakhir ada latihan soal yang harus dikerjakan. Oke guys, kita mulai. Anak-anakku sekalian, ada yang mengatakan bahwa akuntansi itu sangat sulit untuk dipelajari. Benarkah? Oke, kita permudah. Bagaimana belajar akuntansi itu dengan mudah? Sebenarnya, pembelajaran akuntansi sering kita lakukan setiap hari. Cuma tidak kita buat catatan. Contohnya, ketika kalian mendapatkan uang jajan sebesar 20.000 per hari, 5.000 kalian cadangkan untuk ongkos PP pulang pergi dari sekolah ke rumah. 10.000 kalian gunakan untuk jajan. Nah, pada akhir hari ketika pulang dari sekolah ke rumah, kalian akan menghitung ada uang sebesar 5.000 yang menjadi sisa uang jajan kalian, dan kalian sebut itu adalah saldo. Apabila kalian catat dalam pembukuan, maka akan terukur, akan terlihat berapa jumlah penerimaan, berapa jumlah pengeluaran, dan berapa saldo yang akan kalian terima. Bayangkan 5.000 per hari, kalau dalam satu bulan berapa yang akan kalian dapatkan. Nah, karena tidak pernah dicatat seperti itulah, maka kita tidak tahu bahwa kita memiliki keuntungan atau saldo yang didapat dari uang jajan. Nah, pada saat ini, mari kita mulai mencatat apa yang menjadi penerimaan dan pengeluaran kita dalam sebuah buku yang dinamakan Persamaan Dasar Akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu pencatatan yang sistematik dan teratur untuk mengukur keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Nah, di sini dalam persamaan dasar akuntansi ini, kalian akan memahami apa sih yang disebut dengan kekayaan kita dan apa yang disebut dengan sumber kekayaan kita. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa kalian akan memahami apa yang disebut dengan kekayaan dan apa yang disebut dengan sumber kekayaan. Nah, di dalam persamaan dasar akuntansi, antara kekayaan dan sumber kekayaan ini harus balance, harus sama. Apa sih yang disebut dengan kekayaan? Kekayaan itu adalah harta atau sesuatu yang kita miliki yang akan dapat diuangkan. Itu yang disebut dengan harta atau kekayaan. Sedangkan yang disebut dengan sumber kekayaan itu yang pertama adalah modal atau ekuitas, kekayaan milik kita sendiri. Dan yang kedua adalah
harta yang berasal dari pihak ketiga atau disebut dengan utang. Nah, anak-anakku, akun-akun kekayaan atau yang disebut dengan harta atau assets dalam persamaan dasar akuntansi ini hanya ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kas, yang kedua piutang, yang ketiga perlengkapan, dan yang keempat peralatan. Apa sih kas? Kas, kalau kita gambarkan, itu adalah uang tunai. Segala bentuk uang yang kita terima itu disebut dengan kas. Kemudian yang kedua adalah piutang. Piutang disebut juga dengan tagihan. Artinya, ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain dan kita ada tagihan kepada orang lain, ini disebut dengan piutang. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan. Perlengkapan adalah harta kekayaan perusahaan yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Apa saja sih? Oke, ATK mungkin itu bisa disebut dengan perlengkapan karena habis pakai. Kemudian kekayaan-kekayaan lainnya atau harta-harta lainnya yang bisa habis pakai atau yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Ini yang disebut dengan perlengkapan. Dan yang terakhir adalah peralatan. Peralatan adalah harta kekayaan yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Bisa kita contohkan komputer, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, karena umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, biasanya peralatan akan mengalami yang disebut dengan akumulasi penyusutan. Ya, jadi setiap tahun akan mengalami penyusutan dan itu pun harus dicatat. Ini akun-akun yang ada di dalam harta. Lalu akun utang apa? Utang adalah kekayaan perusahaan yang mungkin kita gadaikan kepada orang lain, ya, atau kita meminjam kepada orang lain, kepada pihak ketiga. Itu yang disebut dengan utang. Dan ini harus dibayar. Kemudian yang terakhir adalah modal. Modal adalah kekayaan kita sendiri yang dimiliki oleh kita dari awal pendirian perusahaan, itu sudah melekat pada perusahaan. Itu yang disebut dengan modal. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi, harta, utang, dan modal ini jumlahnya harus balance. Makanya dalam persamaan dasar akuntansi, konsepnya harta sama dengan utang tambah modal. Atau kita sebut dengan aktiva sama dengan pasiva. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini Ibu akan menampilkan format dari persamaan dasar akuntansi. Dimulai dari judul. Ya, jadi setiap pembukuan maka harus diawali dengan judul buku. Yang pertama, nama perusahaannya apa? Oke, di sini contohnya adalah Bengkel Subur. Yang kedua, nama bukunya. Di sini bukunya bernama Persamaan Dasar Akuntansi. Dan yang terakhir adalah periodisasinya. Periodisasi di sini 31 Desember 2017. Kemudian di sini dalam persamaan dasar akuntansi ada beberapa kolom yang harus dikerjakan. Kolom pertama adalah kolom tanggal. Kolom tanggal terdiri dari 2 kolom. Yang pertama, kolom itu harus diisi dengan nama bulan dan tahun terjadinya transaksi. Kolom yang keduanya yang agak kecil itu diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Berikutnya adalah kolom harta. Ada kolom kas, ada kolom piutang, ada kolom perlengkapan, dan kolom peralatan. Masing-masing akan diisi tidak bersamaan, tapi mencari atau menganalisis transaksi yang berpengaruhnya kemana. Apakah ke kas, ke piutang, ke perlengkapan, atau ke peralatan. Dilanjutkan dengan kolom utang dan modal. Ini pun sama. Nanti pengaruhnya mana yang berpengaruh terhadap harta, mana yang berpengaruh terhadap utang, dan mana yang berpengaruh terhadap modal. Terakhir adalah kolom keterangan. Kolom keterangan dalam persamaan dasar akuntansi, tidak setiap transaksi harus diberi keterangan. Yang dicatat dalam kolom keterangan hanya cukup akun modal awal, yang kedua pendapatan,
yang ketiga beban, dan yang keempat adalah prepaid. Hanya akun-akun inilah yang akan dicatat di dalam kolom keterangan. Tadi sudah sedikit dijelaskan dalam persamaan dasar akuntansi, ada harta, utang, dan modal. Ya, ketika ada yang berpengaruh, tetap aja prinsip dari persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang tambah modal. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu transaksi apakah yang mempengaruhinya? Baik, kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari modal awal. Apa saja yang mempengaruhi modal awal? Modal awal akan diisi apabila ada pertambahan kas, perlengkapan, peralatan yang bertambah ke dalam perusahaan dari kekayaan pribadi, maka ini akan disebut dengan modal awal. Cara mencatatnya, kita tinggal mencatat berapa jumlah kas yang masuk, berapa perlengkapan yang diinvestasikan, berapa peralatan yang diinvestasikan, dan kolom modal yang diisi totalnya berapa. Itu untuk modal awal. Kemudian pendapatan. Apa yang mempengaruhi pendapatan? Pendapatan ini akan bertambah apabila perusahaan menerima sejumlah uang dari kegiatan operasional perusahaan. Cara mencatatnya, maka kas akan bertambah dan modal juga akan bertambah. Kemudian beban. Apa yang mempengaruhi beban? Beban ini merupakan pengeluaran perusahaan untuk operasional perusahaan. Nah, kalau beban bukan menambah kas dan modal, tetapi akan mengurangi kas dan modal. Kemudian yang keempat, prepaid. Prepaid itu adalah pengeluaran pribadi yang mengambil dari harta kekayaan perusahaan. Cara pencatatannya hampir sama dengan beban, yaitu kas berkurang dan modal juga berkurang. Kemudian, apa pengaruhnya terhadap piutang? Yang berpengaruh terhadap piutang itu apabila ada ada penjualan, atau ketika kita sudah mengerjakan pekerjaan tapi belum dibayar, maka ini akan berpengaruh terhadap piutang. Sama dengan pendapatan, maka piutangnya akan bertambah dan modalnya juga akan bertambah. Ya. Kemudian, bagaimana kalau ada pembelian perlengkapan atau peralatan secara tunai dan secara kredit? Kalau ada pembelian perlengkapan dan peralatan secara tunai, maka pengaruhnya perlengkapan dan peralatan akan bertambah, ya betul, bertambah dan kas berkurang. Sedangkan apabila pembelian perlengkapan atau peralatannya itu secara kredit, nah pengaruhnya bukan lagi ke kas, tetapi kepada utang. Jadi perlengkapan, peralatan, dan utangnya akan bertambah. Kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini, ya, yang perlu menjadi catatan buat kalian di sini, ketika mencatat transaksi dalam persamaan dasar akuntansi, setiap kita melakukan transaksi 2 kolom atau 2 baris, kita harus langsung menjumlahkan dan kita lihat jumlah dari harta dan utang tambah modal tetap balance atau tidak. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi setiap terjadi 2 transaksi, jumlahkan, kemudian kita koreksi. Jumlah harta sama dengan jumlah utang tambah modal atau tidak. Kalau sama berarti aman. Kita bisa melanjutkan pencatatan ke transaksi berikutnya. Yang kedua yang perlu diperhatikan, ketika ada kas berkurang, modal berkurang, pokoknya kata berkurang, maka kolom tersebut atau angka tersebut harus dikasih tanda kurung. Artinya, uang tersebut mengurangi uang sebelumnya. Itu catatan penting di dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, bisa dipahami anak-anakku yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, mari kita coba praktekkan. Ibu akan memberikan contoh soal, kemudian kita menjawabnya dan kita tuliskan di dalam format persamaan dasar akuntansi. Contoh yang pertama, misalkan ada Tuan Amin membuka usaha dan dia menanamkan modalnya berupa uang tunai sebesar 10 juta. Cara mencatatnya dan menganalisisnya kalian lihat di sini. Tuan Amin
menanamkan modalnya berupa uang tunai sebesar 10 juta. Artinya, perusahaan akan menerima uang tunai. Tadi sudah dikatakan uang tunai adalah kas. Maka kasnya akan bertambah sebesar 10 juta. Di atas sudah disebutkan menanamkan modal. Artinya kas saya akan bertambah 10 juta dan modal saya juga akan bertambah 10 juta. Sampai di sini bisa dipahami untuk contoh pertama? Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Misalkan perusahaan Tuan Amin ini membeli perlengkapan sebesar 5 juta. Baru dibayar 2 juta, sisanya dibayar 1 minggu kemudian. Apa yang harus kita analisis di sini? Oke, perusahaan Tuan Amin membeli perlengkapan. Maka perlengkapan yang dibeli Tuan Amin akan bertambah. Artinya kolom perlengkapan maka akan bertambah. Sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Baru dibayar 2 juta. Baru dibayar 2 juta. Artinya perusahaan akan mengeluarkan uang sebesar 2 juta. Secara otomatis kasnya akan berkurang sebesar 2 juta. Lalu apalagi yang harus diisi? Karena baru dibayar 2 juta, sisanya dibayar kemudian, artinya ada akun utang, muncul akun utang di sini. Maka utangnya akan bertambah sebesar 3 juta. Nah, kita hitung sekarang. Kas dan perlengkapan, ya, itu harta kan ya? Perlengkapan sebesar 5 juta, kasnya berkurang 2 juta. 5 juta dikurangi 2 juta berarti 3 juta. Harta berjumlah 3 juta. Kemudian kolom utang dan modal di sana hanya utang saja sebesar 3 juta. Maka harta sama dengan utang tambah modal. Bisa dipahami. Oke, contoh yang ketiga sekarang. Ya, contoh yang ketiga, misalkan dibayar listrik perusahaan sebesar 500.000. Dibayar. Ketika ada kata dibayar berarti ada uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka kasnya akan berkurang sebesar 500.000. Lalu apalagi yang berkurang? Karena ini merupakan beban, maka modal pun akan berkurang sebesar 500.000. Dari 3 contoh, bisa kalian pahami bagaimana cara mencatatnya dalam persamaan dasar akuntansi? Oke, nah sekarang mari kita tuliskan dalam persamaan dasar akuntansinya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Baik, dari pembelajaran tadi, Ibu dapat menyimpulkan yang pertama, peserta didik atau siswa harus mampu memahami pengertian dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Yang kedua, kalian harus memahami konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang tambah modal. Yang ketiga, kalian harus memahami unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi, terutama akun-akun yang termasuk harta, utang, dan modal. Kemudian yang keempat, kalian pun harus memahami dulu apa saja akun yang berpengaruh di dalam persamaan dasar akuntansi. Dan yang kelima, ini yang paling penting, kalian harus rajin dan rutin mengerjakan latihan soal yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Itu kuncinya di dalam pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Oke, anak-anakku sekalian, itulah materi pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan di dalam video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian mampu memahami akuntansi dan tidak lagi merasa bahwa akuntansi itu sulit.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.